Istri saya bukakan pintu, sebenarnya mau bilang bahwa Abah sedang tidak ada di rumah. Tapi begitu dibuka pintunya, si Habib Zaid ini ternyata datang sendirian. Dia sendirian datang, terus tiba-tiba melihat istri saya itu dia langsung masuk tanpa dipersilahkan masuk, langsung berusaha berusaha meraih tubuh istri saya. Nah, istri saya akhirnya berusaha menghindar, lari ke dalam ketakutan, malah ketakutan. Kalau membahas tentang kelakuan para habaib yang ada di negeri ini, ternyata banyak sekali ya kejadian-kejadian yang dilakukan oleh oknum dari mereka. Dan rata-rata mereka itu mengatasnamakan cucu Nabi, mengatasnamakan dzurriyyah Nabi, mengatasnamakan cinta, tapi ternyata cuma untuk tujuan syahwat, untuk tujuan pribadi, untuk tujuan kepuasan pribadi. Jadi cuma menggunakan kedok cucu Nabi, menggunakan kedok dzurriyyah Nabi untuk ambisi mereka saja. Dan kalau kita lihat banyak sekali ya kisah-kisah di negeri ini, baik yang dimuat di media sosial maupun yang tidak, tentang kelakuan mereka yang konon katanya suka meminta santriwati dari pondok pesantren yang tunduk kepada mereka, atau meminta perempuan dari pesantren lain yang sekiranya manut kepada mereka dengan alasan cinta Nabi, dengan alasan pembuktian cinta kepada dzurriyyah Nabi, dan lain-lain. Nah, ini ada sebuah pengakuan salah seorang korban yang dulu istrinya itu katanya juga diminta Habib dengan alasan sebagai pembuktian cinta. Kita simak ya pengakuannya ya. Orang yang mulia hingga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kenikmatan surganya. Amin amin Allahumma amin. Sahabat TV Al-Waha yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin menyampaikan suatu kisahnya yang saya alami sendiri, di mana pernah suatu ketika ada seorang Habib yang datang kepada saya. Kita tidak menyebutkan siapa namanya. Tidak menyebutkan namanya ya. Inisialnya saja kita pakai nama inisial Z lah. Inisial Z. Habib Z ini. Z itu siapa ya? Datang kepada saya, awal mulanya dia datang rombongan, banyak orang, banyak teman-temannya. Dia mengatakan dengan bahasa-bahasa yang tidak saya pahami. Saya kayak ini bahasanya apa itu, nggak kayak ngelantur, kayak orang lantur, nggak jelas lah, ngalor gitu, nggak jelas, nggak nyambung antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Nah, seperti orang mabuk itu ya. Teman si Habib Z ini mengatakan dia sedang jadab. Nah, sedang jadab katanya. Habib jadab ini sedang jadab. Biasanya istilah Habib jadab itu digunakan oleh orang-orang Habib-Habib yang konon sedang mengalami suatu peristiwa menuju kepada kewalian jadab. Jika ulahnya seperti orang yang enggak waras, seperti orang enggak waras, seperti orang mabuk, kayak orang mabuk lah. Ya betul kan? Karena bahasanya kesana kemari, jangan mabuk beneran. Antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, bahkan antara kata yang satu dengan kata yang lain pun nggak nyambung juga. Temannya bilang itu Habib yang lainnya, si temannya Habib Z ini mengatakan dia sedang jadab. Nah, dalam arti jadab itu berarti sedang ucapannya atau perbuatannya bisa berbahaya, bisa mendatangkan kualat bagi orang apabila keinginannya itu tidak dipenuhi. Nah, dia datang, setelah ngobrol ngarung itu seperti biasa, pulangnya ya ada salam tempel, jangan lupa itu ya. Nah, di lain waktu Habib Zaid ini datang ketika saya tidak ada di rumah. Dan jadi beliau tidak ada di rumah. Habib ini datang itu adalah istri saya tercinta. Yang membukakan istri beliau ya. Istri saya kebetulan itu kan cantik sekali, luar biasa istri saya cantiknya. Nah, ya teman istri sendiri ya dipuji lah, jangan ngiri ya yang lagi nonton ini. Istri saya bukakan pintu, sebenarnya mau bilang bahwa Abah sedang tidak ada di rumah, tapi begitu dibuka pintunya, si Habib Zaid ini ternyata datang sendirian. Dia sendirian datang, terus tiba-tiba melihat istri saya itu dia langsung masuk tanpa dipersilahkan masuk, langsung berusaha berusaha meraih tubuh istri saya. Nah, istri saya akhirnya berusaha menghindar, lari ke dalam ketakutan, malah ketakutan. Ini kok gimana Bib? Nah, ketakutan, dan dia tanpa kata-kata ya, karena sedang jadab itu ya, dia juga sudah tahu sebelumnya, dan akhirnya istri saya masuk ke dalam ketakutan. Nah,
mau menemui lagi. Sampai akhirnya si Habib Zaid ini pulang tanpa ketemu dengan saya dan tanpa ketemu dengan istri. Pulanglah dia. Di lain hari lagi, dan itu berulang beberapa kali ketika saya tidak ada di rumahnya. Tidak ada di rumah saya maksudnya. Tidak ada di rumah, dan sebelum ketemu saat dengan saya, si Habib Zaid ini melakukan hal semacam itu. Nah, suatu ketika pas saya ada di rumah, tapi masih ada di dalam, ketika ada tamu, assalamualaikum, ketok-ketok pintu, assalamualaikum, dia suaranya suara nggak terdengar. Ada ketok-ketok pintu, dibukalah sama istri saya. Begitu dibuka pintunya, istri saya itu langsung kaget karena melihat yang datang ini si Habib Zaid ini tadi. Lah, si Habib Zaid itu langsung berusaha mau merangkul istri saya itu. Istri saya langsung lari ke dalam ketakutan, bilang sama saya, "Pak, itu Habib mau nganu saya." "Emang kenapa?" Akhirnya saya temuin keluar, dan kita duduk ngobrol. Seperti biasa, karena dia disebut sebagai sedang mujadah, dia bilang ngalor itu yang nggak jelas. Sampai akhirnya dia bilang, "Istri antum cantik ya." Saya bilang dengan seloroh, "Ya jelas lah, saya juga mendapatkannya susah payah, Bib." "Itu tahu nggak, Habib, saya mendapatkan istri saya itu sampai puasa 7 tahun, Bib." "Oh, antum," dia kaget, "antum sampai puasa 7 tahun untuk mendapatkan istri secantik itu?" "Iya, saya puasa 7 tahun nggak makan karbit, Bib." "Wah, antum ini ada-ada saja, masa nggak makan karbit 7 tahun?" "Iya, bahkan lebih dari 7 tahun saya nggak makan karbit puasa." Dia ketawa. Terus dia bilang gini, "Antum cinta kan sama Rasulullah?" "Ya, sangat cinta dengan Rasulullah. Saya sangat cinta Rasulullah karena setiap kali alhamdulillah, walaupun 100, 200 atau 1000 kali saya bersolawat sebagai penunjukan bahwa saya cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau antum cinta sama Rasulullah, sama kakek aneh, antum harus mau memberikan apa yang aneh inginkan." Apa mulai ya? "Sepanjang saya mampu berikan, saya berikan. Kalau enggak ya saya mohon maaf. Seperti biasa, saya nggak bisa memaksakan diri saya. Saya nggak mau memaksakan diri saya untuk memenuhi apa yang Habib inginkan. Apa yang Habib inginkan sekarang, saya menginginkan istri antum." Maksudnya, Kurang ajar, ya, ya. saya pengen istri antum itu jadi istri saya. "Loh, ini maksudnya gimana?" "Berarti buktikan dong Cucu kalau antum Nabi cinta kayak gini. Rasul, cinta kakek aneh, cinta Rasulullah, buktikan bahwa antum betul-betul cinta." Wah, ini kan doktrin yang kurang ajar nih. "Anak butuh istri antum." Akhirnya saya bilang, saya kaget ini. Saya sebenarnya mendengar kalimat ini juga emosi, ini mendengar permintaan semacam itu. Emosi, tapi saya nggak mungkin untuk memperlihatkan rasa kemarahan saya. Saya akhirnya bicara dengan nada yang santai aja. "Oke, Beb. Asalkan Habib bisa memberikan jawaban yang pas dan sesuai dengan apa yang saya kehendaki, silahkan antum menginginkan istri saya." "Apa pertanyaannya?" "Gini, pernahkah Rasulullah mengajarkan bahwa memperistri orang yang sudah punya suami itu diperbolehkan?" Itu pertanyaan saya, Habib. Si Habib ini diam. "Ya. Adakah syariat yang memerintahkan orang, memperbolehkan seseorang untuk menikahi seorang perempuan yang sudah bersuami? Kalau ada syariatnya, silahkan." Yang kedua, Bib, apakah Rasulullah mengajarkan perilaku semacam ini? Memperistri istri orang yang masih sah sebagai istri, artinya Habib kan memerintah saya untuk menceraikan istri saya. "Loh, saya itu kan hanya untuk membuktikan rasa cinta antum kepada Rasulullah." Soal cinta saja, soal cinta, jangan ditanya saya cinta kepada Rasulullah. Tetapi, pernahkah Rasulullah mencontohkan hal semacam itu? Antum kan tahu istri Rasulullah itu berapa? Saya tahu, Bib. Bahkan di antara ke-9 istri Rasulullah itu hanya 1 istri yang berstatus itu gadis. Sayyidatina Aisyah, beliau dinikahi oleh Rasulullah masih dalam keadaan kecil, sekitar umur belasan tahun atau 13 tahun lah kurang lebihnya mungkin. Dalam sejarah mencatat semacam itu. Tetapi itu atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada tujuannya, Bib. Yang saya pahami ada tujuannya. Tujuannya apa? Karena Allah hendak menurunkan atau memberikan cara-cara fikih wanita
Maka untuk bisa menjelaskan fikih wanita kapan masa haid sudah mulai, itu kan butuh praktek seorang wanita, dia butuh media. Maka Allah memerintahkan supaya Rasulullah SAW itu menikahi Sayyidatina Aisyah yang masih kecil. Itu tujuannya dibalik pernikahan yang kecil itu adalah tujuan hukum Islam, hukum syariat fikih. Adapun yang lain-lainnya, yang 8 itu semuanya adalah janda. Lah, antum tahu janda? Iya, jandanya, tapi bukan merebut istri orang, Beb. Saya tidak pernah melihat ada sejarah yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu menikahi janda sahabatnya dengan cara meminta sahabatnya itu untuk bercerai terlebih dahulu baru dinikahi oleh Rasulullah. Sama sekali tidak ada sejarahnya. Saya yakin itu. Walaupun saya belum pernah baca sejarah, seluruh buku sejarah Rasulullah saya baca, tetapi saya yakin itu Rasulullah tidak memerintahkan seorang sahabat pun untuk menceraikan istrinya kemudian mengambil bekas istrinya itu menjadi istri beliau Rasulullah. Yang saya tahu dalam sejarah bahwa Rasulullah menikahi seorang janda itu karena diantaranya mungkin janda miskin atau suaminya meninggal dunia dalam peperangan membela agama Islam. Nah, pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah dengan para janda-janda sahabatnya ini adalah dengan tujuan untuk meringankan beban hidup si janda tadi, janda istri Rasulullah tadi yang kemudian diangkat menjadi istri Rasulullah karena butuh perlindungan, anaknya masih kecil dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi bukan atas dasar nafsu, Be. Jadi mohon maaf kalau antum minta saya untuk memisahkan saya dari istri saya, terus istri saya serahkan kepada antum, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya memberikan syarat kepada antum, langkai dulu mayat saya. Saya bilang kayak gitu. Langkai dulu mayat saya. Antum berarti nggak cinta dong. Bukan soal cinta kepada Rasulullah atau tidak. Tapi Rasulullah memerintahkan, pertahankan apa yang kamu miliki apabila ada orang yang mau merebut. Antum pengen merebut istri saya, maka saya wajib mempertahankan. Jangankan istri, apabila antum mau merampas uang saya saja, saya wajib untuk mempertahankan diri. Jangan begitu. Cara bagaimana membuktikan cinta kepada Rasulullah itu tidak dengan cara menyerahkan istri. Itu kalau saya seperti si Onong saja langsung ambil demi cinta saya kepada Rasulullah, terus ambil istri saya, silahkan. Mulai saat ini istri saya cerai, terus nikahilah seperti itu. Itu namanya saya songong, saya bodoh. Saya melakukan kezaliman terhadap istri saya. Makanya bagaimanapun kalau antum memaksa saya untuk memisahkan diri saya dari istri saya bilang langkai dulu mayatku. Apapun yang antum lakukan akan saya ladenin. Saya bilang kayak gitu. Nah, dia ngambek, marah. Akhirnya dia pergi. Nah, sahabat TV Al-Waha, saya berkisah semacam ini bukan atas dasar kebencian kepada para habaib, sebab saya tidak sedang membenci orang. Nah, itulah salah satu contoh ya. Jadi semua itu harus diambil pelajaran ya. Kalau kita lihat kelakuan Habib yang seperti ini, ya memang sudah meresahkan. Mengatasnamakan cucu Nabi, mengatasnamakan kesucian Nabi, mengatasnamakan dzurriyyah Nabi, tapi cuma untuk menuruti syahwat pribadi, cuma untuk menuruti keinginan pribadi. Ini kan sama saja merendahkan harga diri Rasulullah, sama saja menghina nama baik Rasulullah. Padahal dia mengaku sebagai cucu Nabi, tapi kelakuan bertentangan jauh dengan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Harusnya rakyat itu mulai paham. Jadi jangan hanya mudah terdoktrin atau termakan isu hoak yang mengatakan Habib adalah cucu Nabi, yang mengatakan Habib adalah dzurriyyah Nabi. Mana buktinya? Wong berdasar kitab nasab saja mereka tidak terbukti. Kemudian berdasar sejarah, Habib itu cuma didatangkan oleh Hindia Belanda dan menjadi anteknya penjajah Belanda. Kemudian berdasar tes DNA juga tidak nyambung ke Kanjeng Nabi. Dan belum lama ini juga beredar salah seorang Habib yang sering tampil di televisi yang melakukan tes DNA dan ternyata hasilnya tidak nyambung ke Kanjeng Nabi.
Jadi masih butuh bukti apa lagi? Makanya sekarang itu rakyat itu harus paham dan sadar dan kembali ke jati diri bangsa ini. Ikutilah jejak leluhur kita, ikutilah Wali Songo, ikutilah leluhur Nusantara. Mereka inilah yang berjuang keras menyebarkan Islam di negeri ini, membela bangsa ini, mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Mereka inilah leluhur kita yang sejati. Jadi jangan mau kita itu kok dibohongi, malah memuja leluhur imigran dari Yaman yang nyata-nyata didatangkan oleh penjajah, kemudian melupakan kiai dan ulama Nusantara yang punya jasa besar bagi bangsa ini. Dan terkait tentang kisah tadi, harusnya menjadi pelajaran yang serius bagi kita semua. Jika misalnya suatu saat ada Habib datang ke tempat Anda kemudian meminta istri Anda, jangan dikasihkan, lawan, bela istri Anda, jangan malah memberikan cuma alasan cinta kepada Habib. Nah, ini kan konyol. Anda sama saja kalau memberikan istri Anda kepada Habib, itu sama saja mendukung kejahatan yang mereka lakukan. Dan saya sangat salut dengan apa yang dilakukan oleh Ustadz tersebut. Beliau dengan gagah, dengan kuat, dengan tekad bulat, meskipun menjadi muhibin, tapi masih berani mempertahankan harga diri, masih berani membela keluarganya dari rongrongan orang yang mengaku cucu Nabi, tapi cuma untuk menuruti syahwat pribadi.